Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani dari kelas B Praktikum B2 dengan NIM J03012111003. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah editing audiovisual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau perkembangan video editing dari dulu sampai sekarang. Seperti yang kita tahu, orang menggunakan editing pada video yaitu untuk membuat kesan visual yang mengesankan dan tidak membosankan. Editor sebagai orang yang melakukan aktivitas editing bertanggung jawab penuh untuk mengemas video yang ia buat. Tapi, apa zaman dulu editing ini sudah ada? Menggunakan apa? Dan siapa yang melakukan editing pada zaman dahulu? Sebelum kita masuk ke sejarahnya, aku mau jelasin nih, apa sih editing itu? Jadi, editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shoot gambar atau video, lalu hasil dari penggabungan itu akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Editing juga merupakan kegiatan merapikan dan membuat suatu tayangan yang berguna, serta lebih baik jika nantinya ditonton. Editing adalah suatu proses mengatur dan menyusun rangkaian shoot menjadi sebuah scan, rangkaian scan menjadi sebuah sequence, dan rangkaian sequence menjadi suatu cerita yang utuh. Sejarah film dimulai pada tahun 1895 oleh Lumiere dengan film Baby at the Lunch Table tahun 1985, About Leaping Harbour tahun 1985, dan Watering the Gardener tahun 1985. Ketika itu, dunia belum mengenal editing. Hampir semua film dibuat dengan teknik single shoot tanpa cutting. Lalu, pembuatan film kedua ada dari Méliès dengan film Cinderella pada tahun 1899, dan itu masih menggunakan teknik editing yang sama. Nah, teman-teman, perkembangan produksi film sebagai media tontonan baru berkembang dengan pesat, khususnya ketika Edwin S. Porter pada tahun 1903 memproduksi film berjudul The Life of an American Fireman berdurasi 6 menit dengan 20 shoot. Nah, sejak saat itu, film dibuat dengan cara shoot per shoot sampai Dewi Griffith dengan filmnya yaitu The Battle at Elderbus Gulch diproduksinya film-film yang diberi narasi dan visualisasi. Karena karyanya yang dianggap sebagai tonggak sejarah editing, maka Dewi Griffith dikenal sebagai Bapak Editing. Gimana nih teman-teman sejarah editingnya? Seru dong ya? Ternyata edit gak semudah itu zaman dulu. Orang harus ada effort lebih untuk membuat suatu film dan membutuhkan proses yang sangat lama. Tidak seperti zaman sekarang, editing sudah banyak sekali digunakan. Cara dan penggunaannya pun jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Banyak produksi film yang sangat bagus dan editing yang keren-keren. Mungkin segitu dulu ya penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan editing di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.